dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 991.660. Bisa ditampilkan pertanyaan-pertanyaannya? Ya, mungkin pertanyaan pertama dari Bapak Martin dari PT Indo Persada, berapa potensi cash in yang akan diterima pada semester 1 tahun 2023? Mungkin ini dapat dijawab oleh Direktur of Finance, Pak Asep Muzakir. Ya. Silakan. Potensial cash in semester pertama sekitar 400 sampai 450 miliar rupiah, di mana mungkin masih banyak didominasi dengan penerimaan dari internal grup usaha, di antaranya proyek Cimanggis Cibitung. Sementara kalau untuk eksternal kita ada sisa pekerjaan di pembangunan proyek Universitas Pertahanan. Baik, terima kasih Pak Asep atas jawabannya. Mungkin pertanyaan pertama sudah terjawab, Bapak Martin. Bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Aurelia, perseorangan. Pertanyaannya terkait dengan nilai kontrak baru dan pendapatan usaha tahun 2023 ditargetkan akan naik. Bagaimana strategi USBP untuk merealisasikan target? Mungkin dapat dijawab oleh Pak Sugiarto atau Pak Purbayu. Pak Sugi dipersilakan, Pak. Pak Purbayu dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih Bu Aurelia. Pertanyaan terkait dengan nilai kontrak dan pendapatan usaha pada tahun 2023 ditargetkan akan naik. Bagaimana strategi WBP untuk merealisasikan target tersebut pada tahun 2023? Jadi Waskita Beton Precast ini akan melakukan ekspansi pasar. Yang lebih kita tekankan adalah pasar-pasar di luar pasar-pasar dari grup kami, di luar pasar-pasar dari Waskita, berarti pasar-pasar BUMN, pasar-pasar pemerintah, dan pasar-pasar luar negeri untuk memperbesar posisi eksternal. Dan kami selalu memprioritaskan kondisi keuangan kesehatan keuangan dari pasar-pasar tersebut. Artinya kita memprioritaskan atau mengambil proyek-proyek yang sumber dananya sudah jelas. Kemudian yang kedua, kami masih terus mendukung proyek-proyek yang dikerjakan oleh Waskita Karya Group untuk menambah porsi kontrak baru dan menambah pendapatan usaha. Kemudian yang lain adalah kami memaksimalkan utilitas produksi serta mengakselerasi kinerja produksi di lapangan guna meningkatkan pendapatan usaha kita. Dan tidak hanya itu, kami juga menjaga perolehan pendapatan usaha, tapi WBP juga menjaga dari sisi laba kotor dan akan tetap positif pada tahun 2023 ini. Itu kira-kira Pak Fandi. Baik, terima kasih Pak Purbayu. Demikian Bu Aurelia atas jawaban untuk pertanyaannya.
mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan ketiga. Tadi sudah ada juga, oke. Dari Bapak Hadi, dari perseorangan juga, berapa rencana CAPEX OSBP untuk tahun 2023 dan penggunaannya untuk apa? Mungkin Pak Bambang, selaku Direktur Engineering dan Development, dapat menyampaikan jawabannya, Pak. Terima kasih Pak Fandi. Jadi kalau penggunaan CAPEX di 2023 itu kurang lebih sekitar 80 miliaran. Memang kecil untuk tahun ini karena kita menyelesaikan untuk tanah 19%, terus menyelesaikan bangunan gedung yang di pabrik kita itu 5%. Habis itu kita akan meremajakan dan maintenance untuk alat-alat cetak dan alat-alat kita untuk perbaikannya itu kurang lebih 43%. Serta infrastruktur di IT itu sekitar 5%. Sedangkan modal lainnya ini kurang lebih kita akan mengikuti proyek-proyek yang untuk beton di IKN sekitar 28%. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya. Mungkin kita masuk ke, karena tadi sesi pertama sudah semua, 3 pertanyaan, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Apa sudah terkumpul pertanyaannya? Oke, untuk pertanyaan pertama dari Bapak Nando dari Jamkrindo. Pertanyaan pertama, substansinya berubah dari bonds menjadi saham per tanggal berapa? Bunga bonds dihitung mulai kapan? Lalu yang pertanyaan kedua, di tanggal 25 Maret 2023, penerimaan bunga bagaimana perhitungan? Dan apakah mulai dihitung dari tanggal berapa untuk perhitungan bunganya? Oke, mungkin Pak Asep Muzakir bisa memberikan penjelasan, Pak. Baik, pertanyaan yang A, substansinya berubah jadi bonds sama sahamnya per tanggal berapa? Ini kalau ngitung tanggal sebenarnya belum bisa bilang sekarang, tapi kalau ancer-ancer ini kemungkinan di semester kedua ya. Iya, kemungkinan di triwulan kedua, karena nanti tanggalnya akan bergantung tanggal si saham dibuka dan tanggal pelaksanaan RUP CLB-nya. Sementara nanti untuk bunga bonds-nya gitu ya, kemarin kita sudah sepakati akan dihitung sejak tanggal ingkrah 20 September 2022. Lalu kemudian yang di tanggal 25 Maret 2023 penerimaan bunganya perhitungannya gimana? Apakah 15% kali 20%? Oh iya. Jadi 15% dari porsi obligasi existing dikali 2% annum. Gitu. Saya kira kalau dari Jamkrindo berarti sudah paham. Itu dan tadi sudah disampaikan juga mulai perhitungan bunganya dari tanggal berapa. Baik, terima kasih Pak Asep. Jadi memang untuk perhitungan bunga akan dihitung sejak tanggal perjanjian perdamaian kekuatan hukum tetap yaitu 20 September 2022 dan akan mulai dibayarkan pada 25 Maret tahun 2023 ini atau akhir bulan Maret ini. Demikian Pak Nando atas penjelasan kami. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini pertanyaan dari instansi seperti FKN Law Firm. Selamat siang Pak, mohon konfirmasinya terkait komposisi kepemilikan saham pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan OWK. Ya, mungkin akan dijawab oleh Pak Asep Muzakir kembali. Baik, jadi Waskita Beton Precast dimiliki oleh Waskita. Jadi pemerintah tidak memiliki kepemilikan secara langsung. Jadi kalau pertanyaannya terkait dengan komposisi kepemilikan saham pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan OWK, jawabannya tidak ada. Terima kasih Pak Asep. Mungkin ya membantu
menambahkan juga bahwa WSBP bukan BUMN, tapi adalah anak perusahaan dari Waskita Karya Persero Tbk yang merupakan BUMN. Jadi mungkin kepemilikan saham pemerintah ada di level Waskita Karya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari tim FKNK. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada? Oke. Karena masih ada pertanyaan, Kak? Ya, jadi ada pertanyaan Pak Anonymous ini, jadi dari kapan perkiraan saham WSBP akan lepas dari suspend? Mungkin akan Pak Asep dapat Baik, menambahkan. jadi syarat pembukaan pensi saham kemarin yang disyaratkan oleh bursa itu ada dua. Yang pertama, adendum perjanjian perwali amanatan yang ini, dan yang kedua adalah public expose incidental yang hari ini kita lakukan. Ini dua dokumen terkait dua peristiwa ini akan kita sampaikan kepada bursa gitu ya. Dan kami sebenarnya mengharapkan blessing dari bursa ini terkait dengan suspensi paling tidak minggu depan sudah bisa dibuka ya. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak Asep. Jadi seperti dijelaskan oleh Pak Asep bahwa seluruh persyaratan suspensi hari ini seharusnya sudah dapat dipenuhi, gitu ya. Dan kami harap dari Bursa Efek dapat segera memproses pembukaan suspend saham WSBP. Ya, mungkin demikian untuk sesi kedua juga kami cukupkan sampai di sini sudah 3 pertanyaan yang disampaikan dan juga tadi pemaparan dari Bapak-Bapak BOD juga sudah cukup jelas. Mungkin saya selaku moderator akan mengembalikan kepada Ibu MC, Mbak Lala. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Fandi Dewanto selaku moderator untuk acara Public Expose Incidental WSBP tahun 2023. Dan untuk pertanyaan ingin menginformasikan untuk pertanyaan yang belum kesempatan untuk dijawab pada sesi kali ini, kami akan menjawab pertanyaan hadirin sekalian melalui via email. Dan sebelum acara pada hari ini kita tutup, izinkan untuk kami dapat memberikan closing remarks yang akan disampaikan oleh Presiden Direktur PT Waskita Beton Prikes Tbk kepada Bapak FX Purbayu Ratsono. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Lala. Kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, kepercayaan, dan perhatian yang diberikan oleh Bapak dan Ibu pemegang saham dan investor sekalian. Kami manajemen bersyukur WSBP saat ini telah berada pada titik ini. Banyak rintangan yang sudah dilalui oleh WSBP, namun kami optimis perusahaan akan menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh manajemen dan perusahaan sampai dengan saat ini merupakan kerja keras dari seluruh insan Waskita Beton Prikes yang kami cintai. Implementasi perjanjian homologasi berjalan dengan baik dan lancar. Hal tersebut dapat terlihat perusahaan dalam proses pembukaan suspensi. Implementasi perjanjian homologasi berjalan dengan baik dan lancar dapat terlihat perusahaan mendapatkan persetujuan melalui rapat umum pemegang obligasi. Kami percaya salah satu milestone penting dalam proses pembukaan suspensi saham yang telah berhasil kami lalui. Selain itu, dengan adanya adendum perjanjian perwali amanatan telah menjadi salah satu syarat utama pembukaan suspensi saham WSBP. Demi kepentingan Bapak Ibu pemegang saham, investor, serta pihak-pihak yang terkait, kami berharap saham WSBP dapat segera diperdagangkan kembali pada pasar saham. Hal tersebut akan kami wujudkan dengan mentaati ketentuan-ketentuan regulator yang berlaku dengan tetap memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik dari seluruh aspek serta dukungan oleh para insan WSBP yang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Kami pun berkomitmen untuk terus memperkuat penerapan manajemen risiko dan prinsip GCG pada setiap pengambilan keputusan. Sekali lagi, saya mewakili manajemen WSBP mengucapkan terima kasih yang tidak henti atas dukungan yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak FX Purbayu Ratsono untuk closing remarks yang telah disampaikan. Dan hadirin yang terhormat, sampailah kita di penghujung acara dan kami sekali lagi memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama
Terima kasih. Dan kami mengucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi kepada hadirin yang sudah berkenan untuk hadir pada acara siang hari ini. Dan akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima